Ayo, apa perbedaan tanah halal dan juga tanah haram? Kalau haram non muslim tidak boleh masuk. Iya, benar sekali. Itu dia yang pertama. Silahkan. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah. Terima kasih. Jadi yang pertama, non muslim itu tidak diizinkan untuk masuk ke tanah haram, sedangkan muslim itu diizinkan. Mungkin nanti muncul pertanyaan, tapi di Mekah Madinah kadang kalau kita lihat di konten-konten ada non muslim yang masuk Mekah Madinah. Ya, itu gini, kita harus membedakan antara hukum, aturan dengan kejadiannya. Contoh begini, di Indonesia itu kan banyak sekali larangan-larangan yang diberikan oleh pemerintah. Contoh misalnya korupsi, boleh atau tidak? Nggak boleh korupsi, tapi banyak nggak? Banyak terjadi. Nah, itu dia. Jadi memang pemerintah Arab Saudi sendiri itu akan menulis larangan. Cuma sekarang kita belum lihat ya. Di Madinah itu tulisannya memang tidak ada. Kalau di Madinah, anak belum lihat. Kalau di Mekah itu ada tulisan, sebelum masuk tanah haram Mekah itu ada tulisan besar, non muslim belok kanan. Ada. Oh, satu pegangan. Ya. Jadi sudah ada himbauan larangannya. Nah, kapan baru dicek? Biasanya dicek itu kalau lagi musim haji nanti. Ya, itu baru dicek satu-satu. Ini benar kan yang masuk orang Islam atau bukan? Ya, jadi kayak gitu ya. Itu perbedaan tanah halal dan juga tanah haram. Nah, apalagi perbedaan yang lainnya? Sudah misalnya? Saya ada. Yang paling penting, apa itu perbedaannya? Oke, perbedaan yang paling utama adalah, dan ini yang harus kita jaga ya, bahwasanya di tanah haram itu semua pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dosa juga dilipat gandakan. Jadi hati-hati ya, setiap dosa yang kita perbuat hitungannya 2 kali berdosanya, tapi sebagai gantinya pahalanya 2 kali. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna iddatash syuhuri indallahi 12, sesungguhnya bulan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah 12 bulan. Ya, di antara 12 bulan ini minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan-bulan yang haram. Ya, di sini disebutkan tentang bulan yang haram. Nah, kemudian di akhir fala tazalamu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Nah, kemudian para ulama menjelaskan tentang masalah ini. Begitu pula tanah haram. Jadi setiap tempat yang disebutkan sebagai tempat yang haram, maka tempat tersebut adalah tempat di mana pahala akan dilipat gandakan, sebagaimana dosa juga dilipat gandakan. Ya, itu perbedaan yang paling penting antara tanah halal dan juga tanah haram. Jadi kalau ada lihat nanti misalnya ada non muslim masuk tanah haram, masuk Madinah, udah itu urusan dia, bukan urusan kita. Urusan kita apa? Memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hadirin dan hadirat, tujuan kita datang ke Saudi ini untuk apa sih? Kemarin kan kita sudah wisata di Turki. Ya, bagus Turki. Bagus banget apa? Bagus banget. Udah turun salju belum di Turki? Alhamdulillah. Kalau turun salju nanti nggak bisa keluar-keluar kayaknya. Ya, sebagian teman anak ada yang pernah nyoba liburan ke Turki, katanya keluarnya cuma sehari, katanya sisanya menggigil di rumah. Soalnya tinggalnya bareng sama teman-teman mahasiswa ya. Jadi begitu. Nah, tujuan kita datang ke Saudi Arabia adalah untuk, ya, tujuan utamanya adalah untuk melaksanakan kegiatan umrah. Jadi tujuan kita di sini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti tujuan kita beribadah itu menghilangkan tujuan kita yang lainnya. Itu boleh kita gabung, hadirin dan hadirat sekalian. Misalnya ada yang datang ke Madinah mau sekalian ngonten misalnya karena Gen Z misalnya, silahkan, boleh. Mau sekalian lihat napak tilas, kita menyediakan napak tilas
jelas perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kita lihat langsung tempat-tempatnya nanti. Mau sekalian pergi lihat kondisi iseng ke luar negeri misalnya, silahkan ya, itu boleh. Tapi ingat, tujuan utama kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi tempat yang kita tuju ini adalah tanah haram ya. Maka disitulah hal pertama yang ingin anak ingatkan adalah memperbaiki niat kita, karena innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu tergantung niat kita, walaupun itu urusan duniawi, tidak ada kaitannya dengan agama ya. Kalau kita niatkan ya, niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, niatkan untuk kebaikan, maka disitulah insya Allah kan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak perlu kita membatasi kegiatan kita itu ini duniawi, ini ukhrawi. Tidak, kita niatkan yang duniawi pun sama untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala atau untuk perbuatan yang baik. Maka disitulah semua perbuatan baik kita akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu dari sisi tazkiyatun nafas ya, mengingatkan tujuan kita datang ke sini. Kemudian yang terakhir, perjalanan kita ke Madinah. Dari Jeddah ke Madinah ini insya Allah akan memakan waktu sekitar 5 jaman biasanya. Sekarang jam 9, berarti insya Allah sekitar jam 2 kurang lebih kita sudah tiba di kota Madinah. Jadi silahkan sekarang gunakan waktunya untuk beristirahat. Takutnya kalau misalnya istirahat di hotel nanti, artinya sekarang tidak istirahat nih, khawatirnya nanti kurang istirahat untuk kegiatan nanti pagi. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Kalau silakan. Kalau kita lihat itinerarinya, insya Allah besok kita ada kegiatan berkeliling di sekitar Masjid Nabawi ya, insya Allah. Dan memang biasanya hari pertama kita nyampe itu begitu. Jadi habis subuh kita melihat sekitar Masjid Nabawi. Insya Allah kita melihat denahnya seperti apa, arah-arahnya kemana. Jadi agar orang yang datang ke Masjid Nabawi itu tidak menyasar ya, tidak kemana-mana. Tapi insya Allah sih hotel kita itu kan di Jalan Harun Rasyid ya, insya Allah mudah ke Masjid Nabawinya. Yang susahnya itu nanti cari jalan ke hotelnya lagi. Makanya jangan lupa ya, kalau ke Masjid Nabawi harus selalu bawa apa? Ya, tag ini harus selalu dibawa kemanapun kita pergi selama di Saudi Arabia. Begitu pula jangan lupa bawa handphone. Untuk apa bawa handphone? Untuk foto. Tadi lewat sini, tadi lewat sini, tadi lewat sini. Emangnya perlu begitu ya? Apalagi yang kurang bisa melihat map. Ayo, di sini ada yang kurang bisa lihat map ya? Sen kiri belok kanan ada. Ya, ya bukan cuma ibu-ibu kok, bapak-bapak juga kadang-kadang begitu, ya enggak? Sen kiri belok kanan, ya. Jadi itu. Ada lagi? Kalau tidak ada, yang belum sholat. oh iya benar. Nanti insya Allah kita habis ini akan bicara sama Pak Supir. Nanti kita berhenti di rest area. Biasanya rest area yang bagus itu yang punya pemerintah resmi ya, pemerintah Saudi Arabia. Cuma nanti anak coba ngobrolkan sama supir, karena kadang-kadang seperti kata Abu Amar tadi, rest areanya tidak sama seperti di Indonesia. Kadang-kadang zone ya, wallahu a'lam. Nanti sholatnya insya Allah sekitar, biasanya rest area sekitar jam 12 malam gitu insya Allah. Ya silakan semuanya, kalau sudah selesai beristirahat. Yang mau rebahan di belakang bisa ya, itu masih kosong. Yang kursi paling belakang. Jadi di sini paling spesial kursi paling belakang dan paling depan. Paling depan pemandangannya semua, paling belakang bisa rebahan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya? Kalau lewat jam 12 nanti udah bisa jalan masuk lagi dong? Ya, insya Allah bisa ya untuk
insya Allah masih bisa. Benar, tentang masalah waktu sholat isya. Jadi waktu sholat isya itu dijelaskan sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dia memiliki 3 waktu. Waktu pertama itu adalah waktu yang mubah namanya. Mubah itu dari masuknya waktu isya yang kita kenal, waktu azan, sampai sekitar 1 jam sebelum tengah malam atau 2 jam. Kemudian sekitar dari jam 10 atau jam 11 sampai jam 12 malam itu namanya waktu afdoliyah. Kemudian dari tengah malam sampai subuh itu adalah waktu yang wajib. Jadi insya Allah ya untuk waktu isya itu masih ada ya. Ini menurut pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, artinya pendapat madhab Syafi'iyah. Memang beberapa madhab yang lain mengatakan waktu isya itu sampai tengah malam saja. Ya, ada 3 pendapat memang. Wallahu a'lam. Makanya ini anak mau bicara dulu sama Pak supir ya. Karena kalau tempat yang bagus itu bisa-bisa tengah malam kita nyampe sana. Kalau ada yang sebelum itu yang bagus juga, gini pilihannya mau terserah rest area manapun atau mau cari yang bagus. Kalau anak sarannya cari yang bagus biar nyaman kita, terutama WC-nya ya. Ya banyak maaf nih lagi pada makan. Tapi begitulah kondisinya di sini ya. Bergabung berbagai macam negara. Dulu anak di kampus, alhamdulillah ya, lantai anak cerita sedikit, lantai 2, alhamdulillah. Sampai lulus bersih. Ya. Anak naik ke lantai 5, isinya orang-orang benua Afrika. Tapi yang selatan, bukan yang Arab, yang hitam-hitam. Kerannya patah, terus ada yang klosetnya pecah, ada yang berbagai macam, ada yang wastafelnya nggak tahu lah, udah nggak karu-karuan, lantainya retak sampai kita bingung, emangnya mereka mukul lantai ya sampai retak lantainya. Terus lantai bawahnya ada orang-orang India. Lorongnya ada aromanya ya, ada aromanya. Mungkin ini belum nih, baru nyampe. Nanti sholat di Masjid Nabawi, seandainya lagi sholat sebelah kita ada orang yang aromanya kurang enak, ya jangan istighfar saja. Atau kalau lagi sholat sudah diamkan saja. Tapi begitulah kondisinya. Kita berlatih kesabaran di sini ya dengan kondisi tersebut. Ya intinya begitulah, karena gabung dengan negara-negara yang kurang memperhatikan kebersihan, makanya harus kita sendiri yang menjaga. Wallahu a'lam. Ya, gitu ya kurang lebih ya. Berarti benar, mungkin kita usahakan jam 11 atau jam 10 lah, sejam lagi kalau bisa. Baik, selanjutnya mungkin bisa lewat WA saja ya, biar yang lainnya bisa beristirahat. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. N terus N save. Bunyi N terus save. Bisa saja. Di oke gini. Oke. Oke. Terus N